Selamat berjumpa para mahasiswa tingkat 4 semester genap. Kita sudah memasuki semester 8. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Tentu selamat Natal sebelumnya, tetapi ini sudah lewat dah masa biasa ya. Kita akan segera memasuki perkuliahan Ekaristi yang memang sengaja ditempatkan di semester akhir untuk program sarjana S1 ini, karena dalam Ekaristi seluruh mata kuliah teologi bahkan filsafat itu menemukan sumber dan puncaknya, maka ditempatkan di paling akhir. Baik, kita langsung masuk saja untuk bahan pekan pertama ini. Ya, pekan pertama ini kita akan membahas Ekaristi khususnya dalam kaitannya dengan peristilahan dan sejarah singkat perayaan Ekaristi dari awal sampai kemudian sekarang ini. Jadi kita akan memasuki pakai buku, tentu saja saya umumkan pakai buku ini ya, buku Ekaristi, buku yang baru. Artinya baru itu bukunya baru tapi tapi sudah ditulis 2005, jadi sudah 15 tahun. Ini tentu saja sudah out of date, tetapi isinya memang masih baku. Saya menulis banyak buku lain di terbitan lain dari Canisius, tapi juga sekitar Ekaristi. Sebenarnya itu tambahan wawasan yang saya kembangkan dalam perjalanan studi saya. Baik, kita kembali ke bahan kita. Kita masuk ke berbagai istilah. Ada dua istilah pokok yang sangat biasa kita kenal, yaitu Ekaristi dan Misa. Kata Ekaristi berasal dari kata Eukaristia, bahasa Yunani yang artinya puji syukur. Fokusnya adalah tentang isi perayaan Ekaristi. Jadi kalau kita ngomong Ekaristi itu, atau istilah Ekaristi itu tekanannya pada isi. Apa yang dirayakan? Yang dirayakan adalah puji syukur gereja atas karya penebusan Yesus Kristus. Misa itu dari rumusan ite missa est, pergilah kalian diutus, pada rumus pembubaran pada akhir misa. Tekanannya pada aspek perutusan kita untuk menghadirkan karya penebusan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jadi istilah bisa beda-beda, tapi maksudnya sama, perayaan Ekaristi itu sendiri. Kita biasa ya dengan istilah macam-macam untuk menunjuk sesuatu yang lebih luas, pars pro toto. Kayak orang disebut misalnya ya ada orang disebut si keriting karena rambutnya keriting, si bongkok karena badannya bongkok. Tapi maksudnya orang tertentu yang jelas dimaksud. Lalu ada istilah-istilah lain yang saya tulis di situ, ada di dalam buku, silahkan baca buku wajibnya. Pemecahan roti, perjamuan, sacrificium atau kurban, oblatio, persembahan di gereja barat, sinaksis, sakramentum, misteri liturgi ilahi di gereja ortodoks ya, Yunani, komuni suci, gereja Anglikan, misteri-misteri pengudusan. Jadi ada begitu banyak istilah yang berkaitan dengan istilah Ekaristi ini. Saking luasnya dan dalamnya misteri Ekaristi. Lanjut, kita akan mendalami sekarang mengenai 3 akar perayaan Ekaristi. 3 akar ini memuncak pada nomor 2 nanti, perjamuan malam terakhir. Tetapi dalam teologi Ekaristi harus dipahami bahwa perayaan Ekaristi yang diinstitusikan, ditetapkan oleh Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir, sebenarnya sudah diantisipasi dalam seluruh karya publiknya. Perjamuan makan Yesus dengan orang-orang berdosa pada saat dia masih berkarya selama 3 tahun ketika mewartakan kerajaan Allah, itu adalah bagian dari Ekaristi pula. Beberapa pengarang seperti Laverdier itu juga menyebut itu sebagai teks Ekaristi. Perjamuan Kana, ya itu teks Ekaristi. Lalu perjamuan Yesus dengan Lewi misalnya, atau Matius,
yaitu Yesus diundang Lewi makan bersama orang-orang berdosa. Itu juga suatu teks ekaristi. Tapi semua itu menunjuk pada atau dihubungkan dengan pokok pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah. Ya. Lalu perjamuan malam terakhir sendiri akan saya jelaskan pada slide berikut. Yang ketiga, perjamuan makan dengan Yesus yang bangkit. Jadi ini kan pra wafat kebangkitan, menjelang wafatnya yaitu perjamuan malam terakhir, lalu sesudah Yesus bangkit, ada beberapa teks kita ingat betul bagaimana Yesus mengadakan perjamuan makan dengan kedua murid Emmaus, lalu juga Yesus mengadakan perjamuan makan dengan ke-11 murid ketika dia makan ikan goreng itu juga ya. Apakah mereka ada makan lalu mereka memberi ikan ya. Tidak tahu ikan goreng atau ikan apa, tapi intinya Yesus sungguh-sungguh bangkit mengatakan gitu. Lalu yang paling penting juga dalam kaitannya hal ini untuk dijelaskan adalah mengenai perjamuan malam terakhir. Kata-kata Yesus, perbuatlah ini guna memperingati aku, atau dalam teks misa itu lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, dari Lukas 22:19 1 Kor 11 itu merupakan perintah Tuhan kepada gereja untuk berekaristi. Inilah yang disebut dengan penetapan ekaristi. Inilah yang disebut dengan institusi perayaan ekaristi. Yang gayeng itu adalah pertanyaan, apakah perjamuan malam terakhir itu perayaan ekaristi gereja yang pertama? Jawabnya bukan. Perjamuan malam terakhir itu bukan perayaan ekaristi gereja yang pertama. Tetapi dalam teologi kita katakan antara PMT, perjamuan malam terakhir, dan perayaan ekaristi gereja itu ada kontinuitas, ada diskontinuitas. Pertama, kontinuitasnya. Perayaan ekaristi dilaksanakan gereja atas perintah Tuhan. Tadi dengan kata-kata, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Perbuatlah ini untuk memperingati aku, kalau teks kitab sucinya. Yang kedua, tindakan gereja kepada perayaan ekaristi itu, khususnya bagian DSA dan komuni, mengenangkan tindakan dan sabda Yesus atas roti dan anggur pada perjamuan malam terakhir. Nanti pada saatnya akan dijelaskan tema bagaimana kontinuitas ini terjadi. Sekaligus ada diskontinuitasnya, yang itu yang membuat bahwa perjamuan malam terakhir itu bukan perayaan ekaristi gereja. Kenapa? Dari segi isi. Perayaan ekaristi itu perayaan iman gereja akan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Padahal kita tahu perjamuan malam terakhir Yesus itu dia belum wafat dan belum bangkit. Jadi kalau kita merayakan ekaristi itu merayakan wafat kebangkitan Tuhan, pas perjamuan malam terakhir kan Yesus belum wafat, apalagi bangkit. Maka itu tidak sama, itu diskontinuitas. Lalu fungsi perayaan ekaristi. Perayaan gereja untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Padahal perjamuan malam terakhir itu untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Perjamuan malam terakhir itu, kalau perayaan ekaristi itu menjadi perayaan gereja untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, perjamuan malam terakhir lebih perjamuan perpisahan Yesus dengan para murid. Itu seperti Bapak bangsa kayak Iska itu ya, ketika minta dibuatkan perjamuan oleh Esau, tapi kemudian Rebeka istrinya itu mendengar dan kemudian membuat Yakob ya, anaknya yang kedua itu justru nanti yang mengadakan perjamuan dan diberkati oleh Ishak ya, Bapak bangsa. Ada perjamuan perpisahan untuk mengartikan sengsara Yesus yang baru akan terjadi. Jadi ini poinnya ya. Sekarang kita masuk ke ekaristi dalam gereja perdana. Sudah sejak awal mula gereja itu rajin merayakan ekaristi. Kalau kita tiap hari untuk konflik-konflik itu kita biasa merayakan ekaristi, itu betul. Karena memang gereja sejak dulu memang selalu merayakan ekaristi yang dijadikan sumber dan puncak hidup umat Kristiani, pun sumber dan puncak hidup gereja, bahkan disebut jantung hidup gereja. Kata jantung hidup gereja itu diajarkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Ya. Teks kitab sucinya yaitu
Kisah 2, 46, 48. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kapan mereka merayakan Ekaristi? Sebagai perayaan yang meriah, terjadi pada hari Minggu. Dan yang menarik, kata hari Minggu itu sebenarnya memang kata Minggu bahasa Indonesia itu berasal dari kata Portugis Domingus, ya. Domingus. Domingus itu artinya itu dari kata bentukan dari bahasa Latin Dominus. Maka hari Dominus, hari Domingus, hari Minggu itu disebut hari Tuhan. Pertanyaannya, loh mengapa disebut hari Tuhan? Karena pada hari itu Tuhan bangkit dari wafat. Umat Kristiani perdana merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Tapi pada waktu itu, pada abad-abad pertama itu kita tahu hari Minggu belum libur seperti sekarang. Baru libur mulai abad 4 ketika Kaisar Konstantinus dan kemudian para penggantinya di Kekaisaran Roma itu memberi kebebasan pada agama Kristen, bahkan kemudian menjadi agama negara, sehingga memang kekristenan mendapat prioritas dan perhatian utama sampai hari Minggu juga diliburkan. Bentuk perayaan Ekaristi dalam gereja perdana itu dalam waktu sebelumnya kan sebenarnya bentuknya paling awal itu seperti ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Tapi dalam waktu yang cukup singkat terjadi pemisahan, yaitu antara makan dahulu dan perayaan Ekaristi yang merupakan unsur pokoknya pemecahan roti dan doa berkat atas roti, kemudian doa berkat dulu atas roti dan kemudian pemecahan roti, lalu doa berkat atas anggur dan minum piala berkat. Ya. Nanti spesifikasi lebih khusus lagi nanti akan kita bahas pada waktunya. Semula kedua acara berurutan, artinya makan dahulu langsung kemudian perayaan Ekaristi. Tetapi kemudian dipisahkan dengan jarak waktu. Biasanya Sabtu sore, ya sebelum hari Minggu, itu ada makan-makan, itu Sabtu malam. Lalu habis makan biasanya ada lek-lekan, tuguran, itu biasanya untuk mendalami sabda Tuhan, untuk mendengarkan. Kalau dulu memang belum ditulis Injilnya, ya mendengarkan kisah-kisah yang disampaikan oleh para rasul tentang Tuhan Yesus, ya, yang kemudian pada waktunya juga menjadi kitab suci Perjanjian Baru, ya. Lalu perayaan Ekaristinya itu hari Minggu pagi sebelum sebelum fajar, ya. Sebelum fajar. Ya biasanya jam 2, jam 3 pagi itu ya, merayakan Ekaristi. Malam sebelumnya, malam Sabtu malam itu makan-makannya, ya. Kemudian bagaimana bentuk perayaan Ekaristi abad pertama? Bentuk dasar perayaan Ekaristi sepanjang masa, maksudnya itu adalah bahwa apa yang terbentuk pada akhir abad 1 itu kemudian menjadi bentuk dasar kita sampai hari ini. Ada 2. Perayaan Ekaristi sampai hari ini pun terdiri dari liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Tapi kemudian ditambah ritus pembuka, terakhir ritus penutup. Tapi yang paling pokok atau tiang pokoknya itu, pilarnya itu ya liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Dengan liturgi sabda, ya, terdiri macam-macam bacaan, homili dan doa-doa. Ini sebenarnya mengikuti model ibadat di sinagoga. Kemudian liturgi Ekaristi yang terdiri atas 2 bagian pokok. Sampai hari ini pun masih. Nanti hari ini ditambah dengan sebelumnya, yaitu persiapan persembahan. Tapi memang yang inti dari liturgi Ekaristi itu 2. Doa syukur agung yang meliputi doa berkat yang berupa puji syukur atas roti, kemudian atas piala, dan tindakan dan sabda Yesus atas roti dan piala. Kalau Yesus berkata terimalah dan makanlah, itu sabda. Tapi Yesus sambil
ngendika begitu sambil bicara seperti itu, dia juga kemudian memecah dan membagikan roti. Demikian pula untuk piala. Komuni itu ketika peserta atau yang hadir dalam perjamuan itu menyambut roti dan anggur, tetapi dipahami sebagai tubuh Kristus sendiri oleh seluruh umat. Untuk anggur dipandang sebagai dan diyakini sebagai darah Kristus sendiri. Kemudian pada abad 2 dan 3, jadi kita sudah masuk ke sejarah ya, dari tadi gereja perdana, abad pertama, ini abad 2, 3. Perayaan Ekaristi masih tetap dirayakan pada hari Minggu. Pada waktu itu belum ada pembakuan rumusan-rumusan doa termasuk DSA atau doa syukur agung. Yang menarik, pada waktu itu kan sebenarnya kepemimpinan gereja dijabat oleh orang-orang yang ditunjuk dalam pengertian dipilih ya, dipilih oleh umat. Sehingga imam-imam romo-romo pada waktu itu memang punya kualitas, punya kualitas untuk menjadi pemimpin umat dan pemimpin Ekaristi. Pada waktu itu setiap imam harus merumuskan sendiri sesuai dengan kemampuan. Maka romo-romo atau imam-imam yang maaf ya, yang on ya nggak ada. Umumnya ya dipilih orang-orang yang bisa merumuskan doa dengan baik, tahu teologinya, tahu sejarahnya, dan seterusnya. Pada waktu itu umumnya masih bahasa Yunani. Ya. Kemudian pada abad 4 sampai 6 ini terjadi perubahan yang sangat radikal dalam hidup gereja. Kenapa? Karena tahun 313 itu ada terjadi edik Milan oleh Kaisar Konstantinus yang memberikan kebebasan kepada gereja. Dengan kebebasan itu, kemudian gereja kekristenan boleh hidup, bahkan diberi prioritas oleh Kaisar Konstantinus, diberi basilika, diberi ruang, diberi gerak, lalu juga para uskup itu naik daun dalam pengertian itu menjadi tokoh-tokoh pangeran gereja ya, orang-orang penting. Lalu juga ini imam-imam juga punya pangkatan, diakon juga, pokoknya mereka terhormat sekali. Sebelumnya sebagai jemaat yang tertindas dan dianiaya pada masa penganiayaan. Ya. Dampaknya apa? Banyak, amat besar. Tadi sudah saya singgung, tempat perayaan Ekaristi sekarang di Basilika, pakaian liturgi mewah, lalu berbagai aksesoris, ya toh. Macam-macam, romonya pakai kasula, pakai lalu itu pakaian-pakaian itu banyak yang berkembang pada abad 456. Bentuk perayaan Ekaristi diperkembangkan, ada tambahan ritus pembuka, ada nyanyian-nyanyian. Ya jelaslah, kalau dulu misa itu di katakombe ya nggak perlu lagu pembuka, karena sudah romonya sudah ada di dekat altar, karena ya memang tempatnya sempit. Sekarang di basilika yang besar, ya basilika yang besar, bayangkan itu gereja yang besar, maka romonya dari sakristi ke mana? Ke altar itu kan butuh waktu, butuh peraraan, butuh jalan. Nah, supaya umat tidak bengong, lalu diberi lagu pembuka. Maka muncul macam-macam acara tambahan, upacara tambahan. Itu bagian dari suatu inkulturasi yang memang memperkaya. Nyanyian-nyanyian waktu itu masih kemudian dipersiap menjadi Gregorian. Baru Gregorian sebenarnya nanti menjadi istilah Gregorian baru abad 7 ya, abad 7, 67 ketika Paus Gregorius Agung yang wafat tahun 604. Perayaan Kyrie Gloria terbentuknya DSA, kanon Romawi. Kanon Romawi itu dari abad 456 sampai abad 20 yang lalu, sebelum Vatikan kedua itu satu-satunya DSA loh. Jadi kalau kita sekarang punya 10 DSA itu luar biasa, dulu cuma satu. Juga ritus penutup dengan berkat. Ya. Lalu perayaan Ekaristi pada abad pertengahan. Arah dasar perayaan Ekaristi pada gereja abad pertengahan ialah terjadinya pembakuan ritus, khususnya di barat ritus Romawi. Ya ini juga sesuatu yang satu pihak memang ya inilah saat ritus Romawi kemudian
mendominasi seluruh gereja barat, sementara gereja timur tetap meniti pada sejarahnya sendiri, dengan mana bahasa Yunani mereka pakai, kalau kita Latin. Jadi Latin itu sudah sejak abad kedua, abad ketiga mulai dikenal dengan luas. Meskipun abad kedua ada beberapa kelompok menerjemahkan ke Latin. Tapi baru abad 3 dan 4 Latin itu diundangkan sebagai bahasa liturgis. Apalagi ketika di abad pertengahan ini. Ciri ritus Romawi itu unggul pada rumusan yang jelas, padat, singkat, bentuknya kokoh dan kuat. Menekankan segi akal budi, kebenaran ajaran gereja, susunan dan gagasan yang jelas dan tidak berbelit-belit. Jadi intinya ritus Romawi itu selalu padat, singkat. Maka doa-doanya itu tidak hiperbol. Doanya itu kan singkat-singkat, padat. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas putramu yang telah menderita, wafat dan bangkit. Kami mohon langsung, nggak usah ditambah-tambah kata-kata yang hiperbol itu. Repotnya kurang memungkinkan kebebasan daya imajinasi umat dan kurang melibatkan perasaan umat beriman yang aktual. Ini yang kemudian menyebabkan banyak umat merasa liturgi Romawi itu kering karena tidak memberikan daya imajinasi yang bebas dan perasaan juga kurang dilibatkan. Itu mengapa muncul devosi-devosi. Tapi juga ini sesuatu yang baik ya, muncul devosi-devosi itu. Berikutnya, teologi pada abad pertengahan itu pada Ekaristi menekankan pada masalah realis presensia. Ya. Itu masih ada huruf A-nya, tapi karena gambar ini jadi hilang ya. Atau kehadiran Kristus yang nyata pada Ekaristi. Kemudian berkembangnya misa pribadi karena wujud-wujud misa yang dipesan khususnya oleh bangsawan-bangsawan, pangeran-pangeran, para tuan tanah yang punya bisnis yang besar, lalu mempekerjakan romo-romo pribadi itu untuk misa membaca wujud, karena satu wujud satu misa waktu itu. Umat terasing dari liturgi. Kenapa? Karena liturgi menjadi urusan klerus sendiri. Lalu bahasanya juga bahasa Latin, tidak mereka ketahui. Lalu umat ya buat acara sendiri, memang hadir dalam misa, tapi ya mereka ada yang kemudian pada abad pertengahan, pada abad 11-12 itu doa rosario, ada yang sekitar hanya mencari komuni mata. Ini mungkin saya tulis di sini. Nah, ini berikutnya ini. Devosi Ekaristi berkembang pesat sejak abad ke-12. Gara-garanya Berengarius. Nanti kita akan masuk mengenai pertikaian atau pertengkaran Ekaristi abad 9-11. Berengarius itu tokoh yang menolak realis presensia. Berengarius itu menolak bahwa roti dan anggur sudah konsekrasi tubuh dan darah. Nah, ini menjadi persoalan. Tapi kemudian gereja dan umat beriman didukung oleh para pemimpin gereja, ayo kita berdevosi kepada Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Muncullah di situ adorasi, lalu perharakan sakramen Maha Kudus, ya, doa di depan sakramen, elevasi roti suci itu juga pas doa syukur agung itu ya pas konsekrasi dung itu kan sebenarnya kan muncul di abad-abad ini. Tekanan kesakralan kesucian Ekaristi ditekankan ya, akibatnya orang jarang menerima komuni karena umat merasa warga kelas 2 dan pendosa. Maka ini Tuhan itu terlalu kudus, maka itu mereka menjadi takut. Yang penting memandang hosti saja sudah cukup. Ini komuni mata. Nah, di masa pandemi ini terjadi memandang hosti suci. Tapi ingat, komuni mata itu tidak mengganti penerimaan sakramental langsung ketika kita misa seperti biasa. Pada waktunya kita bisa diskusi mengenai misa online, offline ya. Intinya misa online tidak menggantikan kewajiban ikut misa offline atau misa yang sesungguhnya seperti di kapel atau di gereja. Selama perayaan Ekaristi, umat berdoa rosario, ini aneh memang. Doa sendiri atau jalan salib ya, sambil menunggu saat konsekrasi untuk komuni mata. Kemudian perayaan Ekaristi pada abad ke-16 sampai abad 20.
Abad ke-16 ditandai gerakan reformasi oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Lalu Konsili Trento sebagai tanggapan atas reformasi diadakan untuk menghadapi gerakan ini. Hasil penting dari Trento untuk perayaan Ekaristi adalah Konsili memerintahkan penyusunan TPE Romawi dan itu diselesaikan dengan baik oleh Pius ke-5 tahun 1570. Dan yang menarik ya, TPE Trento atau Missa Tridentin itu baru diganti tahun 1970. Persis 400 tahun, angkanya itu bulat. Ya, menarik sekali untuk saya ini. Angka-angkanya kok pas gitu ya. Meskipun itu bukan sesuatu yang terpenting soal angka. Liturgi gereja itu pada abad modern ya sudah Trento ya. Itu terlalu yuridis, kaku, piramidal, klerikal, polemik, dan umat terasing karena bahasa Latin. Ini situasi abad pertengahan dilanjutkan. Situasi gereja awal abad 20 ditandai dengan munculnya aneka gerakan pembaruan dalam gereja. Ada gerakan pembaruan liturgi, teologi, kerasulan awam, ekumenis, membiara, dan seterusnya. Banyak gerakan pembaruan waktu itu. Untuk liturgi, mulai dengan awal abad 20 itu sebenarnya, tapi sebenarnya sudah gejalanya sudah mulai ada di abad 17 gerakan pembaruan, tapi tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh hierarki. Baru ketika Paus Pius ke-10 menggelontorkan atau menggerakkan liturgi dengan mengendaki dengan musik itu supaya umat ambil bagian dalam menyanyi. Lalu Lambert Baudoin, seorang rahib dan teolog liturgis itu dari Belgia itu lalu menyaut istilah partisipatio actuosa atau partisipasi aktif untuk musik itu untuk semua perayaan liturgi, untuk seluruh perayaan. Pius ke-10 juga menganjurkan misa harian dan komuni anak sejak umur 7 tahun. Ya. Konsili Vatikan kedua itu ditandai dengan pemrakarsa, kita tahu Bapak Suci Yohanes ke-23 sudah menjadi santo. Dan inti semangat Konsili Vatikan kedua itu aggiornamento atau pembaruan. Dalam ketika Paus Yohanes ke-23 ditanya mengapa Anda mengadakan konsili, dia membuka jendela sambil berkata supaya angin segar masuk dalam gereja. Intinya keterbukaan, berdialog dengan dunia. Hasil pentingnya untuk perayaan Ekaristi adalah perintah konsili untuk penyusunan Missale Romanum baru yang sudah saya singgung tadi, berhasil dirumuskan oleh Paus Paulus VI dengan terbitan Missale Romanum tahun 1970 yang sekarang juga menjadi perayaan kita hari ini dengan banyak pembaruan tentu saja atas Missa Tridentinum. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mengikuti sejarah gereja. Kita tahu gereja Katolik Indonesia meskipun sudah sejak Santo Fransiskus Xaverius, tapi baru sungguh-sungguh itu menjadi gereja yang berkembang luas, besar di Indonesia itu abad 20. Dan gereja Katolik abad 20 di Indonesia tentu saja mengikuti Missa Tridentinum. Tapi dengan Vatikan kedua dan mengikuti TPE yang 1970, maka Indonesia cepat-cepat menerjemahkan dan jadilah buku aturan upacara misa. Pakai huruf ya. Upacaranya itu masih ejaan lama ya, TY ya. Perhatikan itu. Cirinya apa? Sekarang ada 4 doa syukur agung. Kemudian tahun 1979 terbit TPE 1979 itu menyatukan seluruh doa syukur agung yang sempat bertambah pada tahun penebusan 1975 sebelumnya itu Vatikan mengirim teks-teks doa syukur agung yang kemudian menjadi doa syukur agung 5 kita, 6 kita, lalu juga untuk anak-anak yang 8, 9, 10. Sementara ada DSA Konferensi Wali Gereja Swiss yang kemudian diakui, direkognisi oleh Vatikan dan itu bagi kita menjadi doa syukur agung yang ke-7. Nah,
Kekhususan dari TPE 1979 atau TPE lama kita, mungkin dari Anda banyak yang sudah tidak terlalu tahu lagi karena kalian tuh anak-anak muda, tapi saya masih mengalami sebagai Romo pakai TPE lama. Itu umat ikut nimbrung, ikut ngomong. Misalnya ya, Romo Imam mengatakan pada DSA 2 itu gimana lupa saya. DSA 2 itu umat langsung ikut menyambung itu loh, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Itu umat ikut mengucapkan dahulu. Ini praktek yang sebenarnya salah, artinya tidak sesuai dengan tradisi. Tapi gereja di Indonesia berusaha untuk mengadakan inkulturasi, umat dilibatkan. Tapi yang bijaksana para uskup adalah mereka mengatakan ini hanya percobaan, edisi ad experimentum. Yang kedua, TPE ini belum mendapat pengakuan atau persetujuan tahta suci. Jadi belum mau digunakan untuk definitif, masih bisa diubah lagi. Sebenarnya para uskup berharap tahun 1980 itu ada revisi terhadap ad experimentum. Tapi entah bagaimana dan entah mengapa ada diskusi yang ramai para pimpinan kita itu intinya sampai 2003 itu masih pakai TPE lama tadi. Yang dikritik oleh para ahli liturgi maupun Vatikan mengapa umat ikut nimbrung pada bagian DSA. Nah, tahun 2003 para uskup KWI mengesahkan teks TPE baru. Prosesnya membaca bersama perbagian dalam sidang para uskup bulan November itu, diskusi perbagian lalu voting. Jadi para uskup ketika memutuskan TPE baru atau TPE 2005 itu bukan sembarangan. Mereka mempelajari, dibentuk tim yang mempelajari, diolah bersama oleh komisi liturgi, bersama para ahli, kemudian para uskup diberi waktu untuk membaca, perbagian dijelaskan, lalu voting, setuju enggak. Tapi lalu tampak di sini hasilnya, semua uskup setuju dengan TPE 2005 nanti. Tahun 2004 diproses ke tahta suci, tanggal 7 Oktober 2004 mendapat rekognisi. Banyak hal sungguh diterima oleh tahta suci, sebagian disesuaikan, sebagian ditolak. Ya. Sebagian ditolak, ada beberapa yang ditolak. Tahun 2005, tanggal 29 Mei 2005, TPE baru diberlakukan, jadi 1 tahun kemudian. Masa transisi sampai 27 November pada Minggu Advent pertama. Mulai Minggu Advent pertama, jadi tahun liturgi yang baru, tahun 2005, itu TPE baru serentak dipakai di seluruh Indonesia. Mengapa? Karena TPE ini sudah disahkan oleh para uskup dan mendapat rekognisi pengakuan dari Vatikan atau Gereja Universal. Maka perlu disambut dengan kerendahan hati. Waktu itu kata-kata kerendahan hati ini penting, sekarang mungkin tidak terlalu relevan lagi. Pada waktu itu masih cukup banyak romo yang memberontak atau tidak setuju, bla 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 bla. Ya, semua dapat dimengerti, punya argumentasi masing-masing. Tapi ketika sudah diputuskan, ayo kita mentaati apa yang sudah diputuskan oleh para pemimpin gereja. Ini semangat kita, semangat kesatuan dan ketaatan demi gereja yang kudus. Begitu ya teman-teman, ini bab 1 selesai, langsung pekan pertama, reketek. Pekan pertama menyelesaikan bab pertama. Tolong baca bukunya, karena pada waktunya kita juga akan evaluasi atau penilaian terhadap kesanggupan para mahasiswa menangkap poin-poin pokok itu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa dalam pertemuan bersama.